Salam para pemirsa KSTV yang dikasihi Tuhan. Kembali dalam program Gema Rohani KSTV. Nah, saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya, para pemirsa, tetap bersukacita dan menikmati setiap berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dengan tema teguran yang nyata-nyata. Nah, kita akan membaca di dalam Amsal 27 ayat 5 dan 6. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa lebih dulu supaya Tuhan yang akan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur karena Tuhan terus memberkati kehidupan kami dan terus menyatakan segala yang terbaik pada kami. Kembali kami mau belajar akan setiap firman-Mu yang khususnya hari ini berbicara tentang teguran yang nyata. Kami serahkan supaya dengan bagian dari firman-Mu, kehidupan kami terus dibawa kepada situasi yang Tuhan kehendaki atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan dari Amsal 27 ayat 5 dan 6. Demikian saya akan membacakan untuk kita semuanya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium dengan secara berlimpah-limpah. Bapak Ibu, para pemirsa KSTV yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di dalam benak kita ketika kita mendengar kata teguran? Namanya ditegur, itu rasanya gimana ya Bapak Ibu? Pasti tidaklah enak ya. Kalau kita ada di dalam posisi orang yang sedang ditegur, itu pasti rasanya tidak enak, rasanya tidak nyaman. Seakan-akan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah menjadi sesuatu yang salah gitu. Padahal sebenarnya disitulah kita ini belajar untuk melihat ya, karena tidak ada dari kita seorang pun yang selalu benar. Pasti dalam perjalanan kehidupan kita, kita pernah merasakan atau melakukan sesuatu yang salah. Sekecil apapun itu pasti pernah ya. Nah, maka dari itu ini menjadi bagian yang mengingatkan pada kita bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kata nyata di sini itu maksudnya dengan jelas disampaikan, kemudian juga dengan motivasi yang benar. Tidak dikatakan di belakang orangnya, ya, tetapi ini menjadi bagian yang disampaikan secara langsung untuk membentuk kita, ya. Kadang kan ada situasi di mana orang merasa tidak pas, tetapi tidak langsung disampaikan, malah menjadi bahan perbincangan, menjadi bahan gosip. Nah, itu bukan teguran yang nyata. Kalau seperti itu, justru akan mempermalukan. Justru orang yang sebenarnya perlu diluruskan, orang yang sebenarnya perlu dinasihati, tetapi dia nggak ngerti kalau dia sedang salah. Karena apa? Tidak diingatkan secara langsung, tapi menjadi bahan pembicaraan di sisi yang lain. Nah, itu malah akan lebih kasihan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Jadi lebih baik disampaikan saja. Ini loh, kamu sedang melakukan hal yang kurang tepat. Ini loh, tapi memang pilihan katanya, pilihan bahasanya, kemudian juga timingnya, waktunya, itu harus tepat ya. Bukan berarti di tengah kerumunan, di tengah banyak orang kemudian kita menegur, itu tidak ya. Tetapi mungkin kita perlu aja untuk bergeser sedikit, menjauh dari kerumunan, menjauh dari pertemuan, untuk kita kemudian bicarakan bahwa apa yang sedang terjadi atau apa yang sudah telah dikerjakan, dilakukan, perlu perbaikan. Nah, itu akan lebih baik ya. Orang yang melakukan ini diselamatkan dari kesalahan yang lebih lagi, tidak dipermalukan,
dan kita bisa ngomong dari hati ke hati, ya. Tidak langsung tiba-tiba kita tegur di komunitas itu atau di pertemuan itu. Nah, kalau itu mempermalukan. Nah, maka dari itu ini menjadi bagian yang baik untuk mengingatkan kita. Kita ini makhluk sosial, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita ini makhluk sosial yang tidak bisa melakukan semuanya selalu sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Maka kita ini perlu bersosialisasi, kita perlu berkomunitas, kita perlu berinteraksi dengan siapapun orang-orang yang di sekitar kita. Nah, di dalam kita berinteraksi itu, di dalam kita bersama-sama itu kadang-kala kan gesekan-gesekan bisa saja terjadi. Ya itulah dinamika di dalam kehidupan bersama-sama. Nah, ketika ada gesekan, ada perbedaan ini, tetapi marilah kita menyikapinya dengan baik. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang pas, lebih baik disampaikan saja dengan jelas, dengan nyata, dengan motivasi yang membangun, bukan untuk menjatuhkan, kemudian juga tidak sampai mempermalukan yang bersangkutan. Nah, kadangkala godaannya itu ada di sini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti gambaran di ayatnya yang ke-6, ya. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kadangkala kita seperti yang ada di ayat 6 bagian yang kedua itu, kelihatannya mencium, kelihatannya mengasihi, kelihatannya di depan itu baik-baik saja, tidak ada persoalan, tidak ada apa-apa, tapi giliran di belakangnya kita membicarakannya dengan luar biasa. Nah, itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya. Di dalam kitab Amsal, jadi Amsal itu adalah kumpulan dari bagian ini adalah kumpulan kata-kata hikmat yang dirangkai oleh Salomo, dibuat oleh Salomo, dan ini menjadi bagian untuk mengingatkan kepada kita, ya, mengingatkan kepada kita bagaimana kita di dalam bersosialisasi dan di dalam berinteraksi. Ada tatanannya loh, di dalam kita berinteraksi, di dalam kita bersosialisasi, berkawan, itu ada tatanan-tatanan. Dan rupanya firman Tuhan juga mengatur hal-hal yang demikian. Jadi supaya setiap kita itu tetap menjadi berkat di dalam setiap pembicaraan kita. Ya. Nah, maka mari ini menjadi bagian. Daripada seperti seorang lawan yang mencium berlimpah-limpah, tapi dia lawan loh. Nah, jadi kan sebenarnya ada motivasi yang namanya lawan ya, itu pengen menjatuhkan, tapi di luarnya, di apa tampaknya kelihatannya mencium. Itu kan sesuatu yang bertolak belakang, tetapi dilakukan. Nah, lebih baik seperti yang ada di ayat 6 bagian pertama. Seorang kawan memukul itu menyakiti, ya, memukul itu sesuatu yang tidak enak untuk dirasakan, ya, tetapi maksudnya adalah baik. Jadi supaya dengan pukulan itu kemudian kita menjadi lebih baik. Ya. Kata memukul di sini bukan berarti dengan fisik kemudian ditonjok, begitu tidak. Tetapi orang yang melakukan sesuatu kemudian diingatkan itu rasanya, ya, makanya kalau dalam pembicaraan secara umum itu rasanya kayak ditempelak gitu kan, rasanya kayak ditampar gitu. Nah, sebenarnya tidak pengertian secara fisik, ya, tetapi adalah ketika seperti orang yang berjalan menuju ke suatu tempat kemudian tiba-tiba di stop. Nah, itu loh rasanya. Jadi kayak dipukul kayak gitu. Kita mau menuju ke suatu tempat, kita mau mengarah ke suatu tempat, tiba-tiba di tengah itu kemudian kita dihadang, kita di stop. Nah, itu kan bisa ada benturan, karena benturan. Nah, itu menyakitkan. Tetapi maksudnya adalah untuk hal yang baik, supaya kita tidak sampai terus lanjut untuk melakukan sesuatu yang salah. Nah, maka ketika kita ditegur, ketika kita menerima bagian yang mengingatkan kita, mari kita lihat ada sisi positif, ada sisi positif yang membangun di dalam bagian itu. Ya,
open, terbuka saja bahwa ya memang tidak ada sesuatu yang kita selalu sempurna dan selalu benar. Ya, akui bahwa ya memang saya salah. Orang yang membuka diri untuk diberi masukan, orang yang membuka diri untuk diingatkan, dia akan menjadi bagian yang semakin terbangun, semakin terbangun. Dia akan belajar banyak hal, ya. Dia akan belajar banyak hal. Bahkan kita tidak melihat siapa yang menegur. Orang bisa saja dipakai oleh Tuhan, ya, baik yang kenal dengan kita maupun yang tidak kenal dengan kita, baik yang mungkin secara stratanya ada di atas kita, atau bahkan anak-anak atau orang-orang yang secara strata di bawah kita pun Tuhan bisa pakai itu untuk mengingatkan kita. Makanya biarlah kita tidak membeda-bedakan dan merasa bahwa oh aku sudah ada di dalam posisi ini, oh aku memiliki kedudukan ini, jadi siapa yang boleh menegur saya hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang yang levelnya ada di atas saya. Saya hanya mendengar nasihat dari orang-orang di atas saya. Enggak, ya Tuhan bisa pakai siapapun, ya. Bahkan mungkin itu adalah kalau di kantor anak buah kita, bahkan yang terbawah sekalipun, dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk menegur dan membawa kita untuk menjadi lebih baik. Itu akan menjadi bagian yang semakin membawa kita kepada hikmat. Nah, orang yang berhikmat itu akan menjadi bagian untuk mengerti apa yang kemudian harus dikerjakan.